Pernahkah Anda bertanya mengapa ada segelintir politisi yang begitu gigih bahkan terlihat tanpa lelah membela rakyat kecil? Publik di tanah air mengenal Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin yang identik dengan wong cilik, namun jarang ada yang mengaitkan gaya kepemimpinannya yang lugas dengan masa kecilnya yang ditempa dalam kesederhanaan ekstrim, keterbatasan akses, dan kerasnya realita hidup sejak usia dini. Lantas bagaimana dengan yang Sephora, yang jika kita telusuri lebih dalam, narasi hidupnya membawa kita ke sebuah muara dengan ketidakpastian hidup, getirnya keadaan, hingga keputusan-keputusan pahit yang harus diambil sebuah keluarga demi bertahan dari hari ke hari, berhasil mengubahnya dari seorang biasa menjadi wanita pejuang yang tangguh. Dan inilah jawaban dari kisah mendalam yang Sephora yang menjadi begitu menarik untuk kita selami, hingga Kang Deddy Mulyadi jatuh hati melihat hal penting soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Tapi bagi saya, apa yang perlu dinilai pada saya adalah tentang kerja-kerja yang telah saya lakukan, merit yang ada, dan apa yang ingin saya bawakan dengan segala isu-isu yang ada pada hari ini. Jadi dalam tempoh sebelum kami bersidang ini pun saya apa masalah-masalah besar yang perlu saya bawa ke Dewan Undangan ini. Sosok yang Sephora yang lahir dari pasangan Othman Arifin dan Umi Kalsum Daud tumbuh dalam sebuah keluarga sederhana yang harus bertarung melawan kerasnya ekonomi demi menyambung napas dari bulan ke bulan. Masa kecil Rara bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang keterbatasan yang nyata. Keluarganya kerap terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal hingga melintas batas negeri hanya karena tak mampu lagi melunasi tunggakan sewa rumah. Ayahnya berdedikasi sebagai kerani di Angkatan Tentara Malaysia, sementara ibunya dengan gigih berjualan makanan kecil demi menambah pundi penghasilan keluarga yang pas-pasan. Rara adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara, dan di bawah atap yang sering berganti-ganti itu, kebersamaan dan rasa saling menjaga menjadi satu-satunya benteng pertahanan utama mereka. Namun ujian sesungguhnya datang saat Rara baru menginjak usia 12 tahun. Ibunya didiagnosis menderita kanker payudara. Selama 2 tahun kritis, masa remaja Rara dihabiskan untuk merawat sang ibu bersama saudaranya yang lain. Ia tidak sekedar menemani, ia belajar membalut luka, memahami rasa sakit, dan memupuk empati serta tanggung jawab jauh sebelum waktunya. Pengalaman inilah yang menuntun langkah yang Sephora ke jalur keperawatan yang kelak menjadi pondasi moral dan empati dalam langkah politiknya. Latar belakang yang penuh peluh dan air mata itulah yang memicu api aktivismenya. Ia terjun ke gerakan bersih hingga melabuhkan perjuangannya di DAP. Ia tidak bicara tentang teori-teori besar yang abstrak, melainkan konsisten pada isu perumahan, lapangan kerja, perlindungan anak, dan dampak perubahan iklim bagi warga miskin. Semua isu yang pernah mencekik hidupnya sendiri di masa lalu. Hingga saat menjabat sebagai anggota parlemen, Rara dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi jika menyangkut kepentingan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang ia kawal seolah menjadi suara bagi mereka yang selama ini terbungkam oleh kemiskinan. Kisah hidupnya adalah cerminan dari perjalanan Kang Deddy Mulyadi yang sama-sama lahir dari tanah yang kering, ditempa oleh kerasnya kehidupan, lalu tumbuh menjadi pemimpin yang memahami rakyat bukan dari teks buku kuliah, melainkan dari denyut nadi kehidupan yang nyata. Polanya menjadi sangat jelas. Masa lalu yang sulit bukanlah penghalang, melainkan pondasi kokoh untuk membangun keadilan sosial.
Sebelum ini 2 tahun lebih saya bersama dengan Majlis Pemandangan Kajang. Jadi saya kira parti melihat yang selepas prestasi saya sebagai ahli majlis dan seterusnya memberi peluang dan ruang kepada saya untuk naik lagi ke selangkah untuk menjadi wakil rakyat kepada penduduk di Getari ini. Tapi bagi saya apa yang perlu dinilai pada saya adalah tentang kerja-kerja yang telah saya lakukan, merit yang ada dan apa yang ingin saya bawakan untuk penduduk Getari itu dengan segala isu-isu yang ada pada hari ini. Jadi dalam tempoh sebelum kami bersidang ini pun saya dah berjumpa, dah pergi ke setiap kampung, dah pergi ke setiap taman-taman untuk mengenal pasti apa masalah-masalah besar yang perlu saya bawa ke Dewan Undangan nanti, dan insya-Allah. Pada akhirnya narasi ini bukan hanya sekedar profil dan kisah tentang Yang Sepura atau Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah sebuah refleksi tentang bagaimana luka masa lalu bisa membentuk cara seseorang memegang kekuasaan. Kita melihat sebuah kebenaran universal, kesulitan hidup bisa menumbuhkan empati yang dalam, bukan dendam atau amarah. Anak-anak yang pernah merasakan dinginnya lantai karena tak punya rumah tetap akan lebih memahami arti perlindungan. Mereka yang pernah lapar akan lebih gigih memperjuangkan pekerjaan bagi orang lain. Dan bagi publik, ini adalah pengingat bahwa mengenal seorang pemimpin tidak cukup dengan mendengar deretan pidato manisnya hari ini, tapi kita perlu melihat jauh ke belakang pada perjalanan yang membentuk karakternya. Dan bagi generasi muda yang sedang berjuang, kisah ini adalah bukti bahwa latar belakang yang sulit bukanlah kutukan, melainkan modal paling berharga untuk memahami arti keadilan. Karena sejatinya pemimpin yang paling mampu memahami rakyat bukanlah ia yang menduduki jabatan paling tinggi, melainkan ia yang pernah berdiri paling dekat dengan penderitaan rakyatnya sendiri. Ingat bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak pernah diukur dari tingginya tahta, melainkan dari seberapa dalam ia pernah merasakan denyut nadi dan air mata rakyatnya sendiri.